Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radianti Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modifikasi rancangan pembelajaran. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi dan modul ajar. Modifikasi merupakan sebuah kegiatan mengubah, menambah, serta mengurangi dengan tujuan pembelajaran untuk memperbaiki suatu hal yang akan menjadi lebih baik dan mudah dimengerti. Sedangkan modul ajar adalah salah satu perangkat pembelajaran berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Aspek-aspek yang dimodifikasi pada modul ajar. Di sini saya mengambil 4 aspek. Yang pertama, modifikasi target peserta didik. Yang kedua, modifikasi model pembelajaran. Yang ketiga, modifikasi kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, modifikasi asesmen, penilaian, dan LKPD. Yang pertama adalah modifikasi model pembelajaran. Di sini saya tampilkan modul ajar sebelum dan sesudah dimodifikasi. Sebelum dimodifikasi, modul ajar terlihat sangat singkat dan kurang jelas. Setelah dimodifikasi atau sesudah dimodifikasi, model pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi terbagi, yaitu pendekatan, model, dan metode. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik. Model yang saya gunakan adalah model PBL dengan diskusi kelompok, dan metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga presentasi. Selanjutnya adalah alasan melakukan modifikasi target pembelajaran. Sebelum target dalam modul ajar yang saya modifikasi dalam bagian target peserta didik, awalnya hanya disebut peserta didik reguler saja. Pada dasarnya peserta didik di dalam kelas sangat beragam, sehingga saya lakukan modifikasi target pembelajaran supaya lebih jelas sasarannya. Sesudah melakukan modifikasi, setelah saya melakukan modifikasi, target pembelajaran menjadi lebih jelas karena dalam modifikasi saya menyebutkan target peserta didik, yaitu peserta didik reguler atau tipikal, artinya peserta didik umum, dan peserta didik yang mempunyai tingkat ketercapaian yang tinggi sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah modifikasi kegiatan pembelajaran. Alasan melakukan modifikasi: yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan dalam modul ajar sebelum dimodifikasi adalah kegiatan pendahuluan terlalu simpel. Setelah melakukan modifikasi menjadi lebih jelas karena ada beberapa tahapan, yaitu orientasi, apersepsi, dan motivasi, sehingga mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dalam kegiatan inti. Dalam modul ajar sebelum dimodifikasi adalah kegiatan yang disampaikan terlalu panjang, adanya pengulangan kalimat, sehingga setelah melakukan modifikasi, kegiatan inti menjadi lebih tersusun dan terdapat materi yang ingin disampaikan pada pertemuan hari itu. Yang ketiga adalah kegiatan penutup. Modul ajar yang saya modifikasi pada kegiatan penutup tidak disebutkan kegiatan evaluasi, sehingga dalam melakukan modifikasi saya menambahkan kegiatan evaluasi di akhir pembelajaran, karena kegiatan ini penting untuk melihat seberapa pemahaman peserta didik dalam pembelajaran hari ini. Berikutnya adalah modifikasi asesmen modul ajar. Di sini saya tampilkan modifikasi asesmen dalam modul ajar yang saya telaah. Asesmen dalam modul ajar sudah sesuai dengan yang saya harapkan karena sudah mencakup 3 asesmen penting dalam kegiatan pembelajaran, yaitu asesmen diagnostis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang pertama, asesmen diagnostis. Asesmen ini adalah mencakup non-kognitif. Saya lakukan di awal kegiatan pembelajaran dengan pertanyaan yang sesuai dengan keadaan peserta didik, baik di lingkungan keluarga, rumah, dan pergaulan mereka. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif dalam modul ajar sudah mencakup 3 komponen penting, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif dalam modul ajar menggunakan evaluasi setelah proses pembelajaran selesai. Selanjutnya adalah modifikasi LKPD. Di sini saya tampilkan sebelum
dan sesudah melakukan modifikasi. Alasannya, lembar kerja peserta didik sebelum dimodifikasi hanya memperlihatkan langkah-langkah membuat stempel saja, sedangkan LKPD yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan produk yang dihasilkan peserta didik, yaitu memuat produk yang dibuat setelah ditayangkan video dan pertanyaan terkait pembelajaran hari ini. Selanjutnya, modifikasi media ajar. Di sini saya sudah tampilkan modul ajar sebelum dan sesudah melakukan modifikasi media ajar. Alasannya, modul ajar yang belum saya modifikasi tidak terdapat modul ajar yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga setelah dilakukan modifikasi, saya menambahkan media ajar yang saya gunakan berupa PowerPoint dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah modifikasi evaluasi peserta didik. Di sini sudah saya tampilkan evaluasi dalam modul ajar yang sudah saya modifikasi. Alasan yang melakukan modifikasi adalah modul ajar sebelum dilakukan modifikasi tidak terdapat lembar evaluasi di akhir kegiatan pembelajaran. Sedangkan setelah melakukan modifikasi di dalam modul ajar, saya tambahkan lampiran kegiatan evaluasi peserta didik. Kegiatan evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi modifikasi modul ajar yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.